Tahukah Anda bahwa bahkan di tempat yang dianggap paling suci di bumi, ada rahasia yang begitu mengganggu sehingga gereja sendiri lebih suka menyimpannya rapat-rapat? Bagaimana jika saya katakan bahwa ada peninggalan penyaliban Yesus yang tersembunyi di brankas Vatikan? Atau mungkin ada tahanan misterius yang terkubur di bawah fondasinya, berteriak meminta pembebasan di malam-malam yang sunyi. Vatikan, dengan segala kemuliaan dan kesuciannya, menyembunyikan koridor-koridor gelap, ruangan-ruangan tersembunyi, dan rahasia-rahasia kuno yang hanya sedikit orang yang berani mengungkapkannya. Hari ini, kita akan menjelajahi 9 misteri Vatikan yang paling menakutkan dan tersembunyi. Pengungkapan yang dapat mengubah semua yang Anda yakini tentang iman, kekuatan, dan kebenaran di balik gereja. Jika Anda baru di sini, berlanggananlah saluran ini, aktifkan notifikasi, sukai video ini, dan bagikan dengan seseorang yang juga perlu mengetahui kebenaran tersembunyi ini. Dan beritahu saya di kolom komentar, rahasia mana yang menurut Anda paling mengganggu? Bayangkan memegang spons di tangan Anda yang digunakan untuk memberikan cuka kepada Yesus saat penyaliban. Atau lihat lebih dekat pada plakat yang dipaku di atas salib dengan kata-kata Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Objek-objek ini yang dikenal sebagai relik gairah, lebih dari sekadar potongan kayu atau kain kuno. Mereka adalah fragmen langsung dari salah satu momen paling sakral dalam sejarah manusia. Dan menurut tradisi kuno dan rumor yang beredar, mereka disembunyikan di dalam Vatikan itu sendiri. Di antara yang paling dihormati adalah Titulus Crucis, plakat yang ditempatkan di atas salib Kristus. Fragmen-fragmennya saat ini berada di Gereja Santa Croce di Yerusalem, Roma. Namun ada yang mengatakan seluruh bagian itu disimpan di brankas rahasia Vatikan, jauh dari mata dunia. Peninggalan lain yang mengejutkan adalah apa yang disebut spons Gallia, yang dicelupkan ke dalam cuka dan dipersembahkan kepada Yesus di saat-saat terakhirnya. Dipercayai bahwa tempat itu masih ada, dijaga dengan sangat ketat, dan hanya dapat diakses oleh sekelompok otoritas gereja tertentu. Tetapi mengapa menyembunyikan benda-benda ini? Mengapa tidak menunjukkan kepada dunia apa yang membuktikan dan memperkuat iman Kristen? Menurut para ahli Vatikan, hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian relik tersebut dan mencegahnya agar tidak diidolakan secara berlebihan atau, lebih parah lagi, dieksploitasi oleh kepentingan yang tidak senonoh. Ketakutan bahwa relik-relik ini akan digunakan dalam ritual, dijual di pasar gelap, atau bahkan dinodai adalah nyata dan membenarkan kerahasiaan yang menyelimuti harta karun ini. Namun fakta bahwa mereka ada dan tersembunyi menimbulkan pertanyaan besar. Apalagi yang disembunyikan gereja di balik altar dan ruang sucinya? Di jantung bawah tanah Vatikan, tempat sinar matahari tak pernah mencapai dan kesunyian membebani bagai timah, ada sebuah legenda yang merinding tentang seorang tahanan anonim terkunci dalam labirin yang tersembunyi di bawah fondasi suci gereja. Mereka mengatakan dia dipenjara bukan karena kejahatan biasa, tetapi karena mengetahui terlalu banyak. Catatan kuno menyebutkan sebuah sel batu terpencil dengan prasasti misterius menutupi dinding, simbol yang bahkan ahli bahasa terhebat di Vatikan pun tidak dapat menguraikannya. Menurut cerita-cerita tersebut, pria yang dipenjara di sana memiliki pengetahuan berbahaya yang mampu mengguncang pilar-pilar iman Kristen. Beberapa orang meyakini dia seorang penganut ajaran sesat yang menemukan rahasia tentang para paus awal. Yang lain mengatakan bahwa ia adalah penjaga teks-teks terlarang, bahkan mungkin seorang keturunan dari garis keturunan Alkitab yang tersembunyi. Masih ada orang-orang yang bersumpah bahwa mereka mendengar jeritan dan bisikan teredam yang datang dari kedalaman itu. Penjaga malam akan melaporkan suara langkah kaki di tempat yang tidak bisa dilalui orang lain. Rantai terseret dalam kegelapan,
dan kehadiran sedingin es yang membuat orang yang paling pemberani pun gemetar. Namun Vatikan seperti biasa menyangkal segalanya, dan itu membuat ceritanya makin menyeramkan. Mungkinkah di antara kitab-kitab suci dan patung-patung emas, Vatikan menyembunyikan rahasia manusia, seorang tahanan yang hidup, atau mungkin jiwa yang terpenjara? Pertanyaan ini menggantung di udara, seperti gema ratapan yang tidak seorang pun berani mengikutinya. Bayangkan berjalan melalui koridor marmer yang dingin, di bawah Basilika Santo Petrus yang monumental, dan mendengar di kejauhan sebuah melodi sedih kuno, hampir seperti jiwa yang menyanyikan kesedihannya. Ini adalah kisah puluhan pengunjung, pemandu, dan bahkan pendeta yang telah melewati Gua Vatikan, labirin bawah tanah tempat jenazah paus, martir, dan tokoh suci dimakamkan. Namun di sana, di antara makam-makam suci dan kesunyian batu, ratapan yang tak dapat dijelaskan bergema. Biasanya muncul saat senja, ketika pergerakan berhenti dan gema doa-doa kuno diserap selama berabad-abad dan sekarang direproduksi sebagai ratapan suci, kenangan spiritual yang hidup yang menolak untuk dilupakan. Apapun itu, melodi ini menjadikan gua tersebut sebagai salah satu tempat paling mistis dan menakutkan di seluruh Vatikan. Pengingat bahwa di mana ada banyak kekudusan, bisa juga ada rasa sakit yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Di dalam Basilika Santo Petrus yang megah, ada rahasia yang tidak tersembunyi di dalam kubahnya, tetapi di dalam suara itu sendiri. Dikenal sebagai galeri bisikan, keajaiban arsitektur ini dirancang dengan keunikan yang mengesankan. Bisikan yang dibuat di sudut dapat terdengar jelas dari jarak beberapa meter, tanpa ada seorang pun di sekitar yang menyadarinya. Ya, adalah mungkin untuk berbicara secara rahasia di tengah-tengah kuil paling terkenal di dunia. Walaupun bagi wisatawan hal ini mungkin tampak seperti keingintahuan teknik yang menarik, bagi para sarjana sejarah gereja, galeri ini memiliki tujuan yang jauh lebih serius dan berbahaya. Ada dokumen kuno yang menunjukkan bahwa para kardinal dan anggota kuria menggunakan akustik khusus ini untuk melakukan percakapan rahasia, pengakuan rahasia, dan bahkan untuk memata-matai pertemuan tanpa diketahui. Bayangkan rahasia yang telah dipertukarkan di sana. Kolusi kepausan, keputusan politik yang terselubung, ancaman terselubung antara orang-orang kudus dan pengkhianat iman. Arsitektur galeri itu sendiri tampaknya dirancang untuk melindungi dan menyembunyikan. Bukan dengan pintu atau kubah, tetapi dengan suara. Saat ini, galeri bisikan masih ada. Pengunjung sering mengujinya dengan senyuman, tetapi sedikit yang menyadari bahwa mereka sedang menapaki medan kuno spionase spiritual, tempat di mana bisikan seorang kardinal dapat menentukan nasib jiwa atau sebuah kekaisaran. Sekarang siapkan hatimu, karena ini adalah salah satu rahasia paling gelap dan kontroversial yang pernah dikaitkan dengan Vatikan. Konon jauh di dalam arsip rahasia Vatikan, di antara perkamen suci dan dokumen kepausan, terdapat sebuah buku yang diselimuti kegelapan, Grimoire Sihir Hitam. Naskah legendaris ini kemungkinan berisi ritual leluhur, rumus pemanggilan setan, perjanjian dengan entitas spiritual, dan sihir yang sangat kuno, sehingga sudah ada sejak sebelum agama Kristen. Namun, apa pengaruh buku seperti ini terhadap jantung gereja Katolik? Menurut para ahli teori dan cendekiawan tidak resmi, grimoire ini diawetkan bukan untuk digunakan, melainkan untuk dijaga. Sebuah buku petunjuk kegelapan yang tidak akan pernah jatuh ke tangan yang salah. Yang lain percaya bahwa Vatikan diam-diam mempelajari pengetahuan ini sebagai cara untuk mencegah serangan spiritual, memahami musuh agar dapat mengalahkannya. Buku itu akan mirip dengan teks-teks gaib yang ditakuti seperti grimoire besar atau kunci kecil Sulaiman yang dikutip sepanjang sejarah sebagai instrumen kontak dengan dunia iblis. Secara resmi, tentu saja,
Vatikan dengan keras membantah memiliki artefak apapun yang bersifat gaib. Namun keberadaan area terlarang diarsip dengan akses terbatas bahkan untuk anggota gereja tingkat tinggi hanya meningkatkan kecurigaan. Dan jika benar-benar ada buku berisi petunjuk untuk berkomunikasi dengan setan, mengapa disembunyikan dan tidak dimusnahkan? Pertanyaan ini masih bergema di dalam dinding-dinding Vatikan dan mungkin hanya akan terjawab pada hari ketika kebaikan dan kejahatan saling berhadapan muka. Di antara legenda paling mengganggu yang menyelimuti Vatikan, ada satu yang menentang logika, teologi, dan bahkan akal sehat tentang malaikat yang dipenjara di dalam tembok suci tahta suci. Ya, makhluk surgawi, kata mereka, yang dirantai selama berabad-abad, tepat di bawah kaki kita. Menurut laporan tidak jelas yang beredar di kalangan cendekiawan, pendeta kuno, dan tulisan-tulisan apokrif, malaikat ini akan menjadi entitas yang turun ke bumi dengan membawa pengetahuan surgawi terlarang. Kebijaksanaan seperti itu, meskipun ilahi, dapat mengguncang fondasi iman manusia jika diungkapkan. Dan karena itu Vatikan akan mengambil keputusan drastis, memenjarakannya selamanya. Cerita-cerita tersebut menggambarkan sebuah ruangan rahasia yang dilindungi oleh simbol-simbol suci dan penjaga spiritual. Suatu tempat di mana waktu seolah membeku, di mana kehadiran malaikat berdenyut dengan energi yang tidak dapat dipahami. Akan tetapi, entitas ini meskipun bersifat surgawi, memiliki cahaya gelap akibat konflik antara kepatuhan dan pemberontakan. Beberapa teolog menafsirkan legenda tersebut sebagai metafora spiritual. Pengetahuan ilahi terperangkap oleh ketakutan manusia akan kehilangan kendali. Namun, yang lain percaya bahwa penjara ini nyata dan bahwa malaikat itu menyimpan rahasia tentang kiamat, asal-usul manusia, dan tujuan sebenarnya, gereja di bumi. Vatikan, seperti biasa, tetap diam saja mengenai masalah ini. Namun pertanyaannya tidak dapat dielakkan. Jika benar ada malaikat yang dirantai, apa jadinya jika ia dibebaskan? Penuh teka-teki, masing-masing mewakili seorang paus, dari zamannya sampai yang terakhir. Dialah yang, menurut nubuat, akan memimpin akhir gereja dan awal kiamat. Dalam catatan Vatikan yang dirahasiakan terdapat sarkofagus yang dikaitkan dengan Santo Malaki. Menurut rumor, tersembunyi di antara jenazahnya adalah naskah asli ramalan yang berisi informasi yang tidak pernah diungkapkan kepada publik, termasuk tanggal, nama dan peristiwa dahsyat yang terkait dengan gereja dan dunia. Nubuatan itu menunjukkan bahwa paus terakhir adalah Petrus Romanus, yang akan menghadapi kesengsaraan besar sebelum kehancuran Roma. Banyak cendekiawan melihat paus saat ini sebagai yang terakhir pada daftar. Kebetulan, tanda-tanda seperti peperangan, penganiayaan agama, keruntuhan moral dan bencana global telah dikaitkan dengan nubuat ini oleh orang-orang percaya yang melihatnya sebagai peringatan ilahi yang dibungkam. Vatikan tidak pernah secara resmi mengakui keaslian nubuat tersebut, dan mungkin itulah sebabnya nubuat tersebut terus berlanjut, yang menimbulkan rasa takut dan kekaguman di kalangan umat beriman dan teolog. Bagaimana jika kita benar-benar hidup di zaman paus terakhir? Di balik taman dan istana megah Vatikan, ada sesuatu yang hanya sedikit orang yang tahu. Dan bahkan lebih sedikit lagi yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terowongan rahasia yang dikenal sebagai Passetto di Borgo. Koridor berbenteng sepanjang hampir 800 meter yang menghubungkan Vatikan dengan Kastel Sant'Angelo di Roma. Namun ini bukan terowongan biasa. Dibangun pada abad ke-13 sebagai rute pelarian darurat bagi para paus pada saat terjadi penganiayaan, perang, atau upaya pembunuhan. Sebuah lorong yang benar-benar menyelamatkan nyawa, seperti nyawa Paus Clement VII yang melarikan diri melalui sana saat penjarahan Roma pada tahun 1527 ketika pasukan musuh menyerbu kota tersebut. Yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa terowongan ini bukanlah galeri batu biasa.
Ada catatan tidak resmi mengenai ruangan-ruangan tersembunyi, jalan memutar yang berliku-liku, dan bahkan pintu masuk ke ruang-ruang bawah tanah yang konon katanya menjadi tempat pengambilan keputusan rahasia. Jauh dari mata dunia dan kuria itu sendiri, beberapa orang percaya bahwa Paseto juga digunakan untuk mengangkut dokumen rahasia, relik suci, dan bahkan orang-orang yang perlu dihilangkan dari sejarah. Koridor pelarian atau koridor keheningan. Saat ini, terowongan itu ditutup untuk umum, tetapi jalurnya masih beresonansi dengan ketegangan selama berabad-abad penganiayaan, konspirasi, dan rencana rahasia. Karena ketika dunia hancur di luar sana, bahkan orang yang paling suci pun perlu tahu kemana harus melarikan diri. Siapkan diri Anda untuk misteri yang paling gelap. Bayangkan sebuah buku yang begitu besar, penuh energi dan legenda, sehingga mendapat julukan Kitab Suci Setan. Nama asli kamu? Codex Gigas. Naskah abad pertengahan ini, yang berasal dari abad ke-13, merupakan naskah terbesar yang pernah ditemukan. Namun yang membuatnya benar-benar menakutkan bukanlah ukurannya, melainkan asal-usulnya. Menurut legenda, seorang biarawan Benediktin yang dihukum mati membuat perjanjian yang nekat. Dalam satu malam, dia berjanji untuk menulis sebuah buku yang akan menyatukan semua pengetahuan manusia. Namun saat ia sadar hal itu tidak mungkin, ia pun memanggil iblis sendiri untuk membantunya dan menukarkan jiwanya. Hasilnya, sebuah buku nyata yang masih ada hingga saat ini, dengan lebih dari 300 halaman, termasuk Alkitab lengkap, teks medis, mantra, dan gambar setan sendiri 1 halaman penuh. Ya, iblis ada di sana, digambarkan dengan tanduk, cakar, lidah merah, dan tatapan yang menembus waktu. Sebuah potret yang masih membuat para cendekiawan, teolog, dan pengunjung merasa tidak nyaman hingga saat ini. Codex Gigas saat ini disimpan di Perpustakaan Nasional Swedia, tetapi beberapa orang mengatakan bahwa replika tersembunyi atau bahkan pelengkap aslinya dikunci di arsip rahasia Vatikan di bawah pengawasan konstan. Lagi pula, tempat apa yang lebih baik untuk menyembunyikan Alkitab yang dibuat dengan bantuan neraka, selain di jantung surga di bumi? Kehadiran buku ini di pusat agama Kristen merupakan paradoks terbesar dari semuanya. Sebuah manual kegelapan yang dijaga oleh kuil cahaya. Namun mungkin saja, di sanalah rahasia-rahasia spiritual terbesar tersembunyi dalam konfrontasi antara yang sakral dan yang profan. Vatikan, simbol suci iman Kristen, harta karun seni, budaya, dan spiritualitas. Namun, seperti yang kita lihat hari ini, tempat ini juga merupakan labirin misteri, tempat hal yang sakral dan yang tidak dikenal berjalan berdampingan. Dari relik suci yang tersembunyi, jeritan di bawah tanah, buku-buku ilmu hitam, dan terowongan pelarian kepausan, hingga nubuat-nubuat yang menunjuk pada akhir zaman. Setiap rahasia ini menghadapkan kita dengan pertanyaan mendalam. Apakah kebenaran itu? Dan apa yang disembunyikan untuk perlindungan atau kekuasaan? Moon, dari ke-9 rahasia ini, menurut Anda mana yang lebih nyata atau lebih menakutkan? Dan jika Anda bisa memasuki arsip rahasia Vatikan selama 1 jam, apa yang akan Anda cari pertama kali? Berlanggananlah ke saluran ini dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Karena kami akan terus mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik bayang-bayang keimanan dan sejarah.